Bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesempatan yang di waktu yang mulia ini. Dan di bulan yang mulia ini juga, di bulan Ramadan. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab yang sangat masyhur di kalangan para ulama dan pondok pesantren di Indonesia. Ada yang tahu? Kurang kompak. Apa nama kitabnya? Ya, kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum itu saya akan menyapa segenap yang ada di sini dulu. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, dan yang kami hormati juga para asatiz, para kepala sekolah dan para asatizwa ustazat yang sempat hadir di tempat yang barokah ini. Kemudian yang saya cintai, adik-adikku yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jannah ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Supaya saya tidak grogi, saya akan menyapa dulu ya. Sabahul khair. Sabahul khair. Nah, ya kita mulai aja ya untuk menyingkat waktu karena waktu kita sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bi'ulumihi fid darain. Amin. Kita mulai dari ucapan kalimat bismillah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat bismillah ini kita lihat, kita berpegang kepada atau kita mencontohi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pekerjaan beliau, ketika beliau makan, ketika beliau tidur, ketika beliau memakai baju, memakai sendal dan berbagai pekerjaan yang lainnya, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini juga kita sudah dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
di kalimat Ar-Rahmanir Rahim yang bermakna yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Nah, di sini juga ada kalimat alhamdulillah, kalimat syukur, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah yang mengangkat derajat kaum Adam, Bani Adam atau umat manusia dengan ilmu, dengan berupa ilmu dan amal. Artinya di sini selain berilmu juga mengamalkannya. Dan orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, itu dalilnya bahwa orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala jami'il alam, di seluruh alam. Kemudian yang kedua, selanjutnya wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Salawat beserta salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang mulia, uswatun hasanah bagi umat seluruh di dunia. Beliau yang dihormati di kaum Arab, di kalangan Arabiah dan juga di kalangan luar Arab atau yang dikenal sebagai Ajamiyah. Wa ala alihi wa ashabihi, wa ala alihi dulu, dan kepada keluarga beliau, baik itu keturunan beliau, istri-istri beliau, dan semua ahlul bait yang lain. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Siapa yang tahu di sini apa itu sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pengertiannya? Ya, alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah mengetahui apa itu sahabat. Ya, saya terangin sedikit. Sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka itu beriman. Nah, sekarang pertanyaannya begini: kalau mereka beriman di selama hayatnya, kemudian ketika dia wafat atau pas sakaratul maut dia murtad, apakah itu disebut sahabat atau bukan? Yang di sini? Yang di belakang coba. Bukan, ya. Jawabannya adalah bukan. Kemudian kalau mereka hidup atau bukan. Afwan, kalau mereka tidak hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka beriman, itu disebut dengan tabi'in. Ya, betul. Wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Dan orang-orang yang memiliki ilmu dan hikmah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, beliau-beliau ini baik dari keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau itu yang menjadi, baik beliau juga sendiri Rasulullah SAW, beliau adalah menjadi sumber ilmu dan hikmah bagi umat manusia di dunia untuk mengejar kekekalan di akhirat kelak. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Syekh Az-Zarnuji mengungkapkan di kitab Ta'limul Muta'allim ini, beliau aku melihat banyak dari kalangan tulab thalibat, santri-santriwati yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Mereka sangat bersungguh-sungguh menuntut ilmunya di zaman ini. Fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa tamarati. Ketika mereka bersungguh-sungguh tapi tidak sampai kepada tujuannya. Artinya apa? Mereka berilmu nih, mereka menuntut ilmu dengan penuh semangat. Hafalannya 30 juz. Terus hadisnya beribu-ribu hadis yang dihafal. Terus ibarat-ibarat semuanya dihafal juga. Tetapi ketika dia tidak mengamalkan isi dari ilmu ta'lim, kitab Ta'limul Muta'allim ini, itu mereka tidak akan sampai kepada tujuannya. Paham adik-adik? Masih semangat? Ketika mereka tidak sampai kepada tujuannya, artinya ketika mereka sudah menghafal, terus belajar dengan penuh semangat, tetapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan buah dari ilmu itu sendiri, maka itu tidak ada gunanya. Ya. Wahyal amalu bihi wan nusyur. Ya, artinya itu ya. Wahyal amalu bihi wan nusyuru yahrumuna lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syaratuhu. Nah, mereka ini kenapa bisa begitu? Kenapa bisa tidak sampai kepada apa-apa yang dituju? Karena di sini dijelaskan bahwasanya cara-cara mereka menuntut ilmu itu ada yang kurang tepat. Ya, di sini artinya ada yang salah dengan jalan-jalan menuntut ilmunya. Ada ungkapan seperti ini yang pernah saya baca dari kitab apa saya. Intinya begini. Ketika kita melakukan sesuatu kewajiban atau suatu kewajiban itu yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan, berarti jalan-jalan menuju kewajiban itu juga termasuk wajib. Iya, termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Artinya, jalan-jalan menuntut ilmu seperti adik-adik sekarang ini. Menjadi santri, rela mondok jauh dari orang tua, rela nangis, pengalaman sendiri. Nangis-nangis di pondoknya karena kangen sama orang tua, merantau dari orang tua, merasakan sangunya habis, uangnya tidak ada,
kayu jaan. Ya, itu akan menjadi saksi nanti ya ketika adik-adik sudah lepas di atau sudah tamat di pondok pesantren ini. Itu akan menjadi cerita kepada anak keturunan adik-adik sendiri. Bagaimana perjalanan adik-adik kepada menuntut suatu ilmu yang adik-adik tuntut di madrasah-madrasah, baik di sini ataupun di tempat yang lain, atau mungkin nanti adik-adik bisa bernasib ke tanah-tanah haram di Mesir, ya kalau saya ada salah cepat tegur ya, soalnya kalau orang yang di depan itu bukan berarti mereka selalu benar ya. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu, supaya bisa menuntut ilmu di tempat-tempat bersejarah seperti di tanah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sempat berziarah di Mekah Al-Mukarramah. Amin, amin ya Rabbal Alamin.